Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu dan ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat 2021 mulai 19 Agustus. Kirim link video bakat terbaikmu melalui insetlife.com. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Saatnya kita untuk Ruby No Secret. Baik, hari ini kita punya tamu-tamu cewek-cewek cantik-cantik semuanya dengan berbagai cerita yang berbeda ya. Ke pojokan dulu kita untuk membahas berita-berita yang hot tentunya baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Gabungan, hari ini adalah beritanya dari dunia nyata tapi kemudian juga kita melihat reaksi orang-orang dari dunia maya yang melihat terjadinya peristiwa tersebut, yaitu akhirnya Lesti dan Rizky Bilar menikah tadi pagi ya, resmi menikah tadi pagi begitu nih sah. Dan yang menjadi sorotan netizen adalah mengenai mahar ya, apa sih nama istilahnya ya, maharnya yaitu senilai 72.300 ya, benar nggak sih? 72.300 belakangnya US dollar gitu. Ya. Coba kita lihat sih seperti apa detik-detik akad nikahnya Rizky Bilar dan Lesti berikut ini. Lancar ya dalam satu tarikan nafas luar biasa. Ini yang dibahas lagi ramai adalah mengenai maharnya ya. Jadi kalau dirupiahkan itu nilainya adalah 1.042 juta gitu kan ya. Nah apa sih artinya? Artinya ini sebenarnya dari tanggal pertemuan mereka yaitu di bulan 7 tanggalnya 23 begitu ya. Ini menarik loh karena dia naruh bulannya di depan. Ya kan kalau dia taruh tanggalnya di depan ya jadinya 23 gitu kan. 23.000. Lebih gede 72.000 ya kan. Tapi kemarin sempat diwawancara di podcastnya The Hakim ya, Lesti bilang bahwa maharnya itu nanti akan diserahkan kepada orang tuanya. Dan mahar ini adalah sebagai bentuk penghargaan ya. Gitulah simbolis sih sebetulnya. Tapi kalau aku sih setuju ya, mahar senilai ini tuh aku setuju banget gitu ya. Karena itu kan perlambang, itu kan sebenarnya perlambang tentang penghargaan, tentang apa ya, niat dan tekad gitu kan. Ya kalau maharnya niatnya udah segitu, kesananya harusnya pasti akan lebih besar lagi. Semangat ininya, semangat usahanya maksudnya ya. Oh ada, gak usah lah itu tag itunya, gak usah lah, kita langsung aja ke komentar netizen ya. Komentar netizen ini yang seru nih ya netizen. Kirain mau bilang 72.300 rupiah, ternyata dolar. Amazing ya kan, orang amazing dengan dolarnya. Udah suzon awalnya 72.000 ternyata di ujungnya pakai dolar. Udah siap ya, udah siap di jempolnya untuk masa sih gitu ya. Ternyata dolar gak jadi deh, lanjut. Apalagi awas aja kalau waduh ujung menjanda, ya ampun. Baru ketok ini ya ampun udah pada takut aja. Jangan diawali segala sesuatu itu dengan ketakutan ya. Bilar bukannya artis baru ya, baru tahu Bilar pas sama Lesti aja. Masa sekaya itu? Astaga. Itu makanya itu justru yang menunjukkan tekad dia sebesar itu. Kalau memang tanggapan orang-orang kok dia udah bisa. Itu ya usahanya, itu yang kita hargai. Ya itu oke. Oke, sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada Dinar Candy. Kemarin Dinar Candy kita undang belum bisa karena dia masih harus lapor. Yang datang adiknya, tapi sekarang Dinarnya sudah datang. Seperti apa sih, benar gak sih? Dia itu stres karena salah satunya adalah dia punya terlilit baru ditipu bisnisnya sampai senilai miliaran rupiah. Kita lihat dulu profil Dinar Candy berikut ini. Dinar Candy, disc joki berusia 28 tahun yang melakukan aksi protes berbikini di pinggir jalan dengan membawa papan bertuliskan "Saya stres karena PPKM diperpanjang" pada 4 Agustus lalu ini. 5 Agustus kemarin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pornografi dan Undang-Undang ITE, namun tidak ditahan dan hanya wajib lapor hingga dipulangkan pada 6 Agustus lalu. Sulung dari 3 bersaudara yang dibantu adiknya merekam video saat melakukan aksi protes di pinggir jalan ini mengaku depresi karena kehilangan pekerjaan sebagai DJ selama pandemi COVID dan sempat kena tipu miliaran rupiah saat berbisnis.
Karena berita penangkapan Dinar, ayahnya yang mengidap MAH kronis jatuh sakit hingga tidak bisa jalan, tidak berani keluar rumah karena hujatan tetangga dan tidak mau berkomunikasi dengan Dinar. Top 10 Aziz Hottest Female DJ of 2018 ini tahun 2018 lalu pernah viral setelah aksi buka baju di pinggir jalan karena merayakan kemenangan tim Prancis dalam acara Piala Dunia 2018. Apakah Dinar Candy kapok melakukan aksi sensual di media sosial? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Dinar, gimana keadaan kamu sekarang tuh gimana? Ya gitulah Kak Ros. Masih apa? Takut, Masih sedih, apa ya, lemes, trauma. trauma. Apa yang Kena bikin- mental kayaknya. Kena mental banget. Iya, karena aku kayak beberapa hari tuh kayak abis penangkapan itu aku 4 hari nggak makan nasi. Kayak tapi aku paksain kayak makan buah. Karena takutnya sakit kan. Kalau aku sakit nanti nggak bisa cari uang, sementara orang yang aku harus hidupin tuh banyak gitu. Siapa aja sih yang harus kamu hidupin sebenarnya, Dinar? Keluarga lah, keluarga. Terus kan Dinar kayak mencoba buat kayak apa namanya tuh kayak bikin YouTube channel dan semuanya itu kan itu ada timnya dan itu kan mereka Dinar ada gaji. pegawai-pegawai itu. Ada pegawai juga gitu. Itu yang kamu pikirin. Iya. Nah, yang bikin kamu stres, salah satunya betulkah karena kamu sempat berbisnis di masa ini dan modal kamu 1 miliar, miliaran lah pokoknya. 1,2. 1,2. 1,2. Asli itu beneran. Itu Iya. bulan apa sih kejadiannya? Itu tuh yang waktu pas Dinar yang ke Jepang tuh, Karos yang nge-DJ. Kan Karos ada juga Iya, tuh pas kita iya. syuting Rumpi ke Jepang, terus Dinar tuh waktu itu balik lagi ke Osaka. Kita kan dari apa ya itu, nah Dinar tuh kan ada undangan nge-DJ. Di situ Dinar tuh memang udah ada uang lah dari hasil nge-DJ. Terus dari situ tuh Dinar bisnis ke ini rental mobil. Tapi itu join kayak apa namanya invest. Tapi kayak dipantau tiap bulan. Tapi ternyata selama 2-3 tahun tuh awalnya sih 4 bulan tuh lancar. Tapi sampai saat ini dia ngegantungin uang aku gitu. Wah, jadi nilai totalnya 1,2 1,2 M duit kamu itu Iya. nyangkut. nyangkut. Itu modalnya atau udah sama untung-untungnya? Modalnya itu belum sama untungnya. Kalau dia pinjam uang ke bank mungkin bisa lebih banyak lagi Oh, kayak seorangnya gitu. yang kamu di blok, nggak bisa dihubungin dan lain sebagainya. Jadi aku sekarang nagih lewat manajer aku. Jadi aku suruh manajer aku karena sosial media aku semuanya diblok sama dia. Kalau Dinar mau ungkapin ini nggak tahu sih yang kena mungkin banyakan karena teman aku kena yang Ditipu rapper yang maksudnya? pernah di sini perform. Oh, itu dia juga titip Dia modal kena juga. 400 juta terus teman aku ada juga dia kena juga gitu. Jadi ini salah satunya yang bikin Salah kamu- satunya yang ruwet karena kan teman-teman aku jadi neken ke aku karena tahu linknya tuh dari aku. dan kamu nggak bisa cerita ke mana-mana. Nggak bisa karena ini misalkan kalau Dinar mau share sekarang orangnya nanti jadi masalah baru, takutnya kayak gitu saling serang kan nggak bagus juga. Jadi aku ya udah aku coba bisnis lagi dari sana, kayak aku oke ngumpulin lagi uang, aku coba lagi bisnis. Ya tapi kan bisnis itu tidak langsung tiba-tiba sukses, enggak, ada perjalanan yang memang harus Dinar belajar lagi cara bikin marketing gimana, ini tuh lah pokoknya Jadi ribet. benar-benar ya ini masalah penghasilan siapapun juga mengalami perubahan yang besar gara-gara Betul, PPKM betul. termasuk kamu ini juga ya. Dan sebenarnya Dinar tuh kayak diundang talk show itu Dinar sebenarnya belum berani. Cuman karena Dinar ada Karos, ya udah deh mungkin sesama cewek Dinar bisa ngobrol. Karena di luaran sana di kampung Dinar sampai bapak Dinar tuh nggak berani keluar rumah. Jadi anggapan di kampung tuh Dinar melakukan pornografi yang cowok sama cewek gitu loh. Iya, jadi hujatan ke bapak datangnya gitu. Jadi ya bener-bener bapak tuh terpuruk. Sampai saat ini aku belum ngobrol sama bapak. Yang pertama kali ngubungin tuh mama. Mama Mama. yang lebih Iya. ini ya. Dan pas kemarin tuh kan yang Dinar ditangkap tuh. Nah yang Dinar dikeluarin kan maksudnya tuh kayak ya udah karena Dinar kooperatif akhirnya Dinar wajib lapor. Itu tidak terblow up di mana-mana. Jadi disangkanya Bapak? tetangga orang kampung itu Kamu masih ditahan? iya aku tuh di penjara kayak gitu. Ini Dinar ada di sini. Jadi dia masih wajib lapor ya. Betul. Walaupun kasus hukumnya aja masih Iya. menunggu perkembangannya begitu ya. Ya, ceritain dong. Kamu tuh kan waktu ditangkap kamu lagi di rumah temen tuh. Iya daerah Blok M. Itu kamu udah ngerasa nggak sih? Soalnya kalau kita lihat postingan kamu ya, dia yang lihat. Oke. Kamu kan sempat take down itu video. Jadi gini, Dinar tuh upload 3 jam. 3 jam Dinar upload karena Dinar tuh melakukan hal itu tuh memang stres yang sudah berlebihan. Ada beberapa yang Dinar kayak aku pengen berbisnis ini tapi ya Dinar memang harus belajar gitu. Jadi banyak yang salah, jatuh lagi. Tapi kan Dinar
tidak mungkin Dinar terpuruk terus Dinar harus bangkit lagi, tapi ternyata lama-kelamaan itu tersiksa. Enggak, pada saat kamu upload kamu take down, itu kenapa? Kan Mulai ada ragu atau apa? enggak, jadi kayak banyak netizen yang terlalu kesana. Terus aku pikir, kayak takut kena report aku delete selama 3 jam. 3 jam itu udah sekitar 8.000 yang komen, kok rame banget ya? Aku pikir itu biasa aja. Kamu pikir biasa aja. Kenapa kamu bisa berpikir itu biasa aja? Nggak tahu ya, karena mungkin aku tuh lagi kalut malut, gimana ya? Kalut malut ya udah kayak aku tuh nggak kekontrol, ya udah cuman just upload aja gitu. Sempat ada rasa ragu nggak sih sebelum kamu upload? Karena kan sempat kita lihat tuh di Instagram kamu waktu kamu bilang, aduh iya. ini kalau berpanjang gini-gini nanti aku begini gitu kan, ada yang bilang ayo gitu, terus kamu kan masih aduh takut gitu, ada jawabannya tuh di situ. Sempat ragu nggak sih sebetulnya? Atau apa tuh di tengah pertimbangan kamu antara iya atau enggak itu apa yang terjadi sih? Sebenarnya ya kesini kan Dinar ada istirahat ya, jadi udah ada bisa mikir sekarang. Kalau kemarin tuh Dinar memang lagi acak-acakan gitu, schedule-nya itu kayak up and down, di emosi akunya juga Jadi naik lagi turun, kacau aja, lagi kalut malut. Jadi nggak sempat mikir panjang. Nggak sempat mikir panjang, cuman upload aja, terus pas lama-lama ya udah deh aku hapus karena terlalu banyak gitu. Bikin kamu itu Yang jadi komen nggak enak tuh. ternyata pas 3 jam di upload aku hapus, jam 7 banyak yang nyari aku lewat teman-teman artis. Kenapa nyari kamu? Ya itu yang katanya dia dilaporin terus karena menimbulkan yang nggak tahu kegaduhan, terus dia Kamu dicari. dilaporin? Ya Ada yang dilaporin, laporin? ada Ada yang melaporkan Ada. kamu? Jadi itu kamu ditahan karena ada yang melaporkan? melaporkan. Oh, gitu. Kita sempat wawancara adik-adik kamu ya. Si Neng sempat nangis banget begitu. Terus adik Iya. kamu juga yang laki yang kamu suruh video kan, dia juga sempat disita ya handphonenya. Ya kita lihat sih tanggapan mereka. Apa arti kamu dalam kehidupan mereka? Aku nggak bisa berkata-kata. Aku sedih banget. Tapi kakakku itu emang seorang wanita hebat. Meski orang-orang berkata yang buat dia bikin hatinya apa ya. Tapi bagi aku dia kakak aku. Kakak aku yang paling hebat. Apa sih yang kamu ingat hebat, yang buat kamu tuh membuat kakak itu hebat banget itu? Apa yang dia lakukan buat kamu? Dari aku sejak sekolah, dia biayain aku, Kak. Biayain aku karena dia itu pekerja keras, orang pekerja keras. Selanjutnya kan, pas itu aku pengen kuliah pramugari. Kakak aku sakit, jatuh sakit, beneran sakit. Dia 9 bulan yang bengkak perut itu. Aku masih ingat, pas itu dia mau lebaran, dia masih nge-DJ dan uangnya itu dibeliin baju untuk kita. Nah, Dinar, setelah kamu ya ada kasus hukum gitu, apalagi yang terjadi? Kamu kan meluruat karena ya ada masalah keuangan juga di situ, nggak bisa usaha dengan. Terus kamu ditangkap kan berarti ada juga masalah baru. Keuangan kamu bagaimana? Ya ada beberapa kontrak yang nggak jadi kemarin, cancel, tapi ada yang bertahan kayak gitu ya. Terima kasih buat yang masih mempercayai aku kayak gitu, karena aku juga bingung, aduh aku abis ini kerja apa ya kalau mereka pada cancel kayak gitu, karena kan bersangkutannya bukan masalah syuting kayak gini. Apalagi kalau masalah syuting kayak gini, beberapa kemarin tuh ada yang cancel gitu karena akunya juga nggak berani kayak gitu. Terus yang terpenting itu kan ada brand kayak brand ambassador gitu kan, itu buat kehidupan aku itu penting banget. Tapi ada beberapa brand yang cancel, tapi yang ada masih bertahan ada 2 lagi. Terus kamu gimana nih sebagai kakak karena kasus begitu? Kamu mikirin adik-adik kamu, bapak ibu kamu gitu. Apa kamu kalau melihat mereka gitu? Nah itu aku tuh memang mungkin nggak tahu ya, karena emosi aku tuh kayak naik turun gitu. Jadi aku tuh nggak berpikir panjang. Mungkin kedepannya aku tuh kalau melakukan sesuatu tuh aku harus melihat aku masih punya orang tua dan adik-adik, dan kalau aku melakukan kesalahan yang malu tuh bukan hanya aku tapi keluarga gitu. Kita punya ada berita tentang yang pernah kamu lakukan gitu ya, macam-macam nih. Dinar, setelah kejadian ini, apa? Ini kan kamu bilang ternyata yang bikin ini kemarin-kemarin belum berdampak besar buat kamu, atau
kedepannya kamu mau gimana? Masih akan dengan image Dinar Candy yang seksi, Dinar Candy yang ekspresif, atau belum kepikiran? Udah sih, udah kepikiran karena kan aku istirahat kemarin lumayan lama juga buat nenangin dan buat bisa berpikir gitu. Jadi atas kejadian ini atau atas semuanya ini aku kedepannya lebih berhati-hati lagi. Kan kayak kasus-kasus ini tuh yang jual apa itu karena itu kesetresan aku, itu stres aku yang pertama pandemi, abis 6 bulan pandemik aku melakukan hal itu karena itu stres awal aku. Kenapa kamu nggak mencari bantuan profesional? Profesional gitu. Ya, Oh kayak tim psikolog. psikolog. Iya lagi. Sekarang ini? Lagi. Sebelum-sebelumnya Enggak. Kenapa? Kemarin sih Bunda Maya yang dibilangin kayaknya kamu mengidap ini deh Dinar, coba kamu konsultasi, terus aku dikasih nomor psikologi. Oh, sekarang jadi lagi? Iya lagi proses lah. Lagi proses. Iya karena kan aku kayak tidur nggak nyenyak, kayak bangun lagi, terus makan tuh kayak nggak, misalkan makan terus keinget lagi jadi nggak jadi, kayak makannya setengah aja misalkan. Ini gitu. sebelum ditangkap atau sesudah? Sesudah. Sesudah. Kan stres, ditangkap ya waduh, itu bukan stres lagi tuh. Udah Macam-macam mental udah kena itu macam-macam lah. Karena deg-degan kan nggak pernah sampai ditangkap gitu. Kita masih akan melanjutkan obrolannya. Ada satu bintang tamu lagi. Ini juga seorang perempuan yang melewati banyak fase dalam kehidupannya, begitu ya. Dan terakhir berita yang terbaru dari Marsyanda adalah dia meluncurkan campaign mengenai body positivity. Nah, kita mungkin bisa belajar dari Marsyanda bagaimana dia mengelola kejadian-kejadian dalam hidupnya. Kita lihat dulu profil Marsyanda berikut ini. Andriani Marsyanda, artis berusia 32 tahun yang mengawali karir sebagai bintang iklan saat kelas 1 SD ini tahun 2014, mengaku telah mengidap bipolar disorder sejak tahun 2009 silam. Perempuan yang menikah dengan aktor Ben Kasyafani pada April 2011 dan dikaruniai anak bernama Sienna Amirah Kasyafani, namun bercerai setelah 3 tahun menikah ini 10 April kemarin merayakan ulang tahunnya bersama anak, mantan suami dan istrinya hingga dipuji netizen hebat karena bisa akur. Sulung dari 3 bersaudara ini 9 Juli kemarin membuat kampanye My Body is Perfect and I Love It yang bertujuan untuk mengajak orang lain lebih percaya diri dan mencintai dirinya berapapun ukuran badannya. Kampanye tersebut berawal dari Marsyanda yang berhenti mengonsumsi obat penahan nafsu makan setelah bertahun-tahun berjuang menjaga berat badan yang meningkat karena efek samping dari obat bipolar disorder. Pemain sinetron Bidadari ini 8 Juli kemarin melalui postingan Instagramnya memberikan dukungan moral kepada sahabatnya Nia Ramadhani yang terjerat kasus narkoba bersama suaminya. Seperti apa tanggapan Marsyanda tentang netizen yang masih suka body shaming dirinya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Bersama Marsyanda datang ke sini udah lama kita nggak ketemu ya. Lama sekali, Kak. Marsyanda, kamu di sini karena kita ingin melihat dan mendengar apa reaksi dari yang kamu pikirkan yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat-kalimat durjana. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Marsyanda sekarang gendut, lengannya besar, perutnya buncit. Emangnya. Oke. Apa yang terlintas cepat di benak kamu Marsyanda ketika ada kalimat begini? Marsyanda itu sok positif vibe banget. Wih gila, enggak lah. Dia nggak tahu aja gue sering sedih-sedih juga. Oke. Iya. Apa yang terlintas cepat kalau mendengar Marsyanda? Kebanyakan teori. Wih. Emangnya kenal sama aku? Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Marsyanda udah nggak laku? Ya, emang kenapa? Lanjut. Marsyanda bijaknya di media sosial doang nih kayaknya. Aku juga nggak pernah bilang aku selalu bijak kok. Aku tidak sempurna juga, banyak ketidaksempurnaan. Oke, tepuk tangan buat Marsyanda. Aduh. Silakan Marsyanda. Ini jawabnya udah santai ya. Oh iya masa. Bisa ya gimana dong Kak? Silakan. Iya, hai. Ini Marsyanda. Mau lihat mukanya Marsyanda sekarang katanya. Boleh buka nggak maskernya sebentar Boleh. Marsyanda? Dia masih cantik seperti biasa. Dinar Candy, kalau Dinar Candy coba pakai lipstick nggak? Buka Kak. Pakai. Turun berapa kilo? Dinar Candy turun berapa kilo gara-gara kasus ini?
nggak ngilo sih, nggak kepikiran buat ngilo. Nggak ngilo. Oke. Nih, kita lihat ada artikel kampanye Marshanda, body positive. My body is perfect and I love it, ala Marshanda. Dan dia melakukannya salah satunya dengan sesi pemotretan yang angle-nya memang mengambil sudut-sudut di mana biasanya kalau kita foto itu sudut kita sembunyikan gitu ya. Tapi ini justru, Marshanda kamu kan sempat bilang bahwa ya awalnya pun kamu mau campaign ini, mau foto itu buat kamu juga sebuah. Oh iya, susah. Challenge banget Kak. Aku aja baca tadi aku ngomong my body is perfect and I love it. Itu masih sebuah, sampai detik ini pun kadang-kadang menjadi cita-cita, belum sepenuhnya aku rasakan itu gitu loh. Jadi ini Masih kayak ada afirmasi insecurity, gitu ya. Iya, kayak apa kalau versi terbaiknya Caca tuh akan merasa seperti apa. Nah, itulah yang aku kampanyekan gitu. Itu yang diharapkan gitu Iya. ya. Nah terus ceritain. Ini sampai kamu akhirnya berani itu pergulatannya apa aja? Ada nggak pada saat nih foto nih godaan-godaan untuk aduh ini kayaknya kelebihan deh. Ini agak gitu-gitu ada Nah nggak sih? Ada itu nggak tuh? dari pas photoshoot aja udah ngobrol sama fotografernya gitu loh. Kayak aduh nanti gimana nih, gue lihat di monitor nih. Terus udah gitu badannya belipet-belipet. Pokoknya gue komit, gue nggak akan edit gitu. Oh, udah komit? Udah komit, jadi begitu pas post, aduh ada keraguan segala macam tapi aku tetap post aja gitu. Karena ya aku ada feeling walaupun nggak tahu ya bahwa sambutannya akan, nggak nyangka akan sepositif ini. Tapi pas posting itu bener-bener kayak masih ada minder-mindernya juga masih ada. Jadi aku melawan diriku sendiri lah. Itu berat ya. Nah pada saat kamu lihat gitu ya, gitu. Apa yang pada saat kamu lihat foto itu dari angle-angle itu, apa yang ada di kepala kamu tuh mikirnya apa nih? Diet besok gitu. Oh. Lari nih kayaknya besok keliling komplek atau apa? Soalnya kan ini semua kan berawal dari aku yang memang memutuskan untuk stop Kak konsumsi obat penenang nafsu makan. Yang aku konsumsi bertahun-tahun karena obat-obatan yang buat bipolar aku itu bikin gendut efek sampingnya. Jadi karena pressure pengen kurus, harus kurus sebagai perempuan di dunia entertainment bla bla bla. Ya aku mutusnya aku mau sehat gitu. Nah aku pikir aku jadiin ini momentum untuk kampanye ini. Jadi ya gimana ya? Kamu jadi mencoba untuk menghadapi kenyataan. Gitu. Iya dan pada saat aku ngelihat gitu yang aku lihat dari foto-foto ini adalah I want to like her. Aku pengen sayang dan suka sama dia. I want to like her. Ada cuplikan videonya? Mau ditunjukin dulu? Oke, sekarang kita lihat. Ini cuplikan video proses pemotretannya.